Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Ilmu Kebijakan Publik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis-jenis kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang modeling kebijakan publik. Atau kalau dalam bahasa yang lebih familiar di lingkungan UIN adalah paradigma, ya, bagaimana gambaran tentang kebijakan publik. Ya, karena kebijakan publik adalah sebuah realitas yang sangat kompleks, maka ada banyak cara untuk memahami, ada banyak cara untuk melihat baik berdasarkan hitung-hitungan teori yang sifatnya deduktif, ya, yang lebih terbiasa kita lakukan, maupun berdasarkan pengalaman empirik dari suatu masyarakat tertentu, negara tertentu, periode tertentu, ya, yang sifatnya induktif, yang mungkin tidak terlalu familiar di kita, tetapi yang nantinya harus lebih banyak kita berdalam dalam kaitan dengan kebijakan publik. Mari kita lihat. Ya, sudah tampak paradigma kebijakan publik atau modeling. Bagaimana kita memahami kebijakan publik. Ada satu ilustrasi yang mudah-mudahan nanti bisa membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik itu muncul atau kebijakan publik itu berjalan dijalankan. Kalau kita bicara pengertian, kembali kepada definisi minimalis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh negara atau upaya untuk alokasi nilai-nilai kepada publik untuk menjawab persoalan publik. Ya. Dari itu bagaimana munculnya sebuah kebijakan, bagaimana kebijakan itu dijalankan, atau bagaimana sih secara umum pemerintahan itu dijalankan. Nah, ini menjadi salah satu topik di dalam studi kebijakan publik karena ini akan menentukan atau cara pandang ini nanti akan menentukan pemahaman kita sebenarnya kebijakan publik itu barang apa, pemerintah itu binatang apa. Ya, karena pemahaman yang berbeda akan membawa implikasi yang berbeda. Kalau kita melihat pemerintah adalah binatang darat, nah tentu kita akan mengasosiasikannya dengan daratan. Bagaimana kontur daratan, bagaimana persoalan di daratan. Berbeda dengan kalau kita mengasumsikan pemerintahan adalah binatang laut atau binatang air. Ya, tentu modelingnya akan berbeda. Pemahaman kita akan berbeda. Sehingga ketika kita akan berperilaku atau merespon pemerintah itu juga akan berbeda. Oke, mari kita mulai dari modeling atau paradigma yang pertama. Nah, ini yang paling umum, yang paling gampang, yang paling common sense adalah paradigma elit atau modeling elit, teori elit. Bahwa kebijakan publik ya ditentukan siapa penguasanya. Nah, kebijakan publik itu adalah ranahnya elit yang menjadi penentu kebijakan adalah elit, ditentukan oleh penguasanya. Ini pemahaman yang paling basic, paling sederhana, paling mudah dipahami dan yang secara umum
diadopsi oleh masyarakat. Kalau masyarakat ditanya siapa yang menentukan, siapa yang menjalankan pemerintah atau bagaimana pemerintahan itu beroperasi, ya pasti ditentukan oleh, eee, penguasanya, siapa yang berkuasa, ya. Oleh karena itu juga, ini yang menjadi penjelasan paling gampang mengapa orang itu berebut kekuasaan, mengapa politik atau persaingan politik, kompetisi politik itu selalu seru, dan tidak pernah sepi, ya. Karena apa? Karena, penguasa itu nantinya akan punya kesempatan untuk mengalokasikan nilai-nilai, ya, akan memiliki banyak ke keuntungan, ya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik kebijakan publik sebuah pemerintah, ya kita lihat penguasanya siapa, dari partai apa, dari keluarga mana, mungkin dari cleavage apa, dari agama apa, dari suku apa. Nah ini menurut paradigma elit itu bisa kita gunakan untuk menentukan atau memahami siapa penguasanya. Kalau kita ingin mengantisipasi apa yang akan terjadi pada sebuah tata pemerintahan, pada sebuah negara, pada sebuah mmm, masyarakat, ya, itu akan kita lihat siapa elitnya. Dan ini, gampang ya dalam kaitannya dengan, paling mudah dipahami, bukan bukan gampang ya, paling mudah dilihat dalam kaitannya dengan apa yang kita bicarakan kemarin, kebijakan redistributif. Kalau kita lihat di beberapa negara ya, negara-negara maju terutama, yang memiliki, eee, sistem kepartaian sederhana, dua dua partai politik, ya seperti Amerika atau Inggris atau Australia, atau pada tingkat tertentu Jerman ya, yang, partainya sedikit, itu akan terlihat bagaimana masing-masing partai itu akan memiliki ciri khas. Kalau partai yang leaning, yang miring ke arah kapitalis ya, dia akan mengutamakan aktivitas ekonomi. Kalau partai yang miring ke arah sosialis, dia akan mengutamakan, aktivitas politik, ya, prioritas politik. Diskursusnya tadi itu. Kalau partai, kapitalis itu akan bernuansa ekonomi, kesejahteraan, ya, diskursusnya adalah diskursus kesejahteraan, sementara, partai-partai sosialis diskursusnya adalah diskursus keadilan. Nah, ini siapa yang sedang berkuasa? Apakah partai bercorak sosialis? Ya pasti nanti, nuansa-nuansa keadilan yang akan muncul. Kesetaraan, advokasi, keadilan, ya, menghilangkan diskriminasi, menghilangkan, monopoli itu yang akan menjadi otoritas, demokrasi dan lain-lain. Tetapi kalau, partainya bernuansa kapitalis, ya soal investasi, soal, pertumbuhan, itu nanti yang akan, menjadi prioritas. Itu kalau kita menggunakan paradigma elit. Tetapi pengalaman di banyak, tempat, di banyak periode menunjukkan bahwa, ya nggak begitu-begitu juga lah, terutama di negara-negara yang sudah demokrasinya mulai berjalan atau sudah maju, apalagi sudah maju, ya. Eee, Kebijakan publik itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh elit, ya. Kita lihat di gambar ini kalau kita menggunakan kacamata elit, ya nanti yang pejabat yang duduk ini ketua ketua sidang ini nanti yang akan berkuasa. Kalau ada yang protes-protes, mic-nya tinggal dimatikan. Nah, karena dia pegang kekuasaan. Tetapi, pengalaman di banyak tempat menunjukkan tidak demikian. Karena kelompok-kelompok oposisi atau kelompok-kelompok non penguasa itu juga punya kemampuan untuk mempengaruhi arah pemerintahan atau mempengaruhi produksi dan pelaksanaan kebijakan publik. Misalnya ini,
Ada kelompok katakanlah ini kelompok oposisi ya, yang berseberangan dengan pimpinan ini. Maka mereka akan melakukan protes, akan melakukan demo, akan melakukan boikot. Boikot itu adalah upaya untuk mengganjal jalannya proses kebijakan. Kalau kelompok oposisi ini cukup signifikan meskipun tidak mayoritas, ya, pemegang posisi-posisi kunci, kalau posisi-posisi kunci ini mogok, ya pasti sistemnya akan tidak berjalan. Kalau sistem tidak berjalan, maka penguasa akan kehilangan legitimasi politik di hadapan publik. Ya, penguasa ini nanti akan dianggap tidak berhasil. Nah, kalau tidak berhasil nanti pemilu yang akan datang tidak akan terpilih. Oleh karena itu, penguasa pasti akan memberikan tempat kepada kelompok-kelompok non-penguasa. Mereka akan merangkul atau berkompromi. Ya, sehingga paradigma berikutnya tidak menganggap bahwa kekuasaan itu hanya dimiliki elit, tidak. Tetapi kekuasaan itu dibagi bersama. Ya pastilah penguasa itu punya porsi paling besar. Penguasa punya kapasitas lebih banyak, ya, paling menentukan, tetapi dia bukan satu-satunya penentu kebijakan. Ya, karena ada kelompok-kelompok yang juga punya andil, yang dalam bahasa keren kita sebut sebagai stakeholders. Ya, kelompok-kelompok yang terlibat, yang menjadi bagian dari kinerja secara umum. Ya, stakeholders menjadi bagian dari sistem. Kelompok-kelompok yang signifikan untuk mempengaruhi munculnya kebijakan. Nah, ini paradigma yang kedua. Lalu paradigma yang ketiga, terutama ini negara-negara yang maju atau pada situasi-situasi yang stabil. Nah, nanti kita akan melihat bahwa masing-masing paradigma ini punya validitas kontekstual. Ya, baik kontekstual yang sifatnya wilayah, ya, cakupan, ada yang lebih relevan di level nasional, ada yang relevan di level subnasional, atau punya validitas kawasan. Ini valid di kawasan tertentu, atau ini sering muncul di negara-negara tertentu, atau punya validitas situasional. Ya. Ada paradigma yang lebih relevan, lebih bisa menjelaskan dalam situasi transisi ketika ketidakpastian muncul. Tetapi ada paradigma yang lebih pas untuk melihat situasi-situasi yang non transisi ketika situasi stabil. Jadi paradigma sistem misalnya ya, paradigma sistem ini lebih bisa menggambarkan kebijakan publik terutama di era-era non-transisi ketika situasi stabil. Karena situasi stabil itu sistem akan berjalan. Kalau situasi tidak stabil ya sistemnya tidak berjalan. Nanti yang lebih dominan adalah paradigma elit atau paradigma pluralis. Ya. Paradigma sistem mengatakan bahwa kebijakan publik itu enggak tergantung elit atau tidak tergantung kelompok-kelompok yang saling bersaing, tapi tergantung karakter sistem politik secara keseluruhan. Ya, dalam bahasa gampangnya atau bahasa yang lebih sederhana, eh, ibarat sebuah mesin, ya, sistem politik itu punya kinerja yang khas. Ya, berdasarkan sejarahnya, berdasarkan ya ini kalau kita lihat ya, apa saja yang mempengaruhi karakter sebuah sistem politik, ada karakter rezimnya. Ya. Rezimnya demokratis atau tidak demokratis. Contoh misalnya ya,
eee, Orde Lama, di mana politik adalah panglima ketika apa, rezimnya itu bernuansa rezim revolusioner. Ya kebijakan-kebijakan publiknya akan bernuansa itu. Ya, anti kapitalis, anti barat, anti kolonial ya seperti orasi-orasinya Bung Karno. Dan itu karakter kebijakan kebijakan publiknya juga itu berorientasi ideologis. Akan terjadi persaingan antar kelompok. Ya, kebijakan apapun nuansanya akan begitu. Karena sistemnya memang punya karakter mengutamakan politik. Ya, berbeda dengan Orde Baru, ya, Orde Lama dan Orde Baru itu sama-sama otoritarian. Ya. Tetapi Orde Baru bernuansa ekonomi. Kalau dengan rumus yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Orde Lama bernuansa sosialistik, menjadikan politik sebagai panglima. Orde Lama, Orde Baru lebih bernuansa kapitalistik dengan menjadikan ekonomi sebagai panglima. Karakter rezimnya seperti apa? Nah, kalau karakter rezimnya eh, kapitalistik ya nanti ujung-ujungnya adalah ekonomi. Sementara di sisi lain ada juga karakter otoritarian atau demokratis. Orde Baru misalnya otoritarian militeristik. Ya nanti kebijakan apapun itu ya intinya yang nanti yang menjalankan adalah tentara, yang memiliki otoritas tertinggi adalah tentara, yang punya daya tawar paling tinggi adalah tentara. Ya, tentara itu pun nanti di dalamnya adalah yang paling tinggi angkatan darat, yang paling rendah adalah polisi. Nah, itu karakternya seperti itu. Apapun kebijakan publik yang kita bicarakan, ujung-ujungnya nanti yang dominan adalah tentara. Karena karakternya adalah karakter rezim Orde Baru itu otoritarian militeristik. Sementara rezim reformasi itu adalah rezim belajar demokrasi. Ya, masih ada nuansa Orde Baru, ya kadang tumbuh, kadang kadang muncul, kadang tenggelam. Ada nuansa demokrasi, kadang muncul, kadang tenggelam. Dan demokrasinya pun juga demokrasi proses belajar, ada karakter kartel. Ya. Kalau kalau Orde Lama itu terjadi gontok-gontokan antar partai karena partai itu melambangkan ideologi yang merepresentasikan kepentingan kelompok-kelompok di masyarakat, ya, kelompok Islam, santri, lalu kelompok komunis, kelompok nasionalis, priayi itu masing-masing saling bertarung menggunakan kendaraan partai politik. Sementara era reformasi ini berbanding terbalik. Partai-partai bukan membela kelompok-kelompok tetapi mengatasnamakan kelompok-kelompok. Nah, ini yang dikenal sebagai karakter kartel. Partai-partai ketika pemilu mencari dukungan di masyarakat, tetapi ketika sudah terpilih mereka melakukan rapat di kamar pintu tertutup, ya bagi-bagi kekuasaan, ya, dagang sapi, sehingga ujung-ujungnya rakyat tidak tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan dalam perkembangannya rakyat juga tidak mau atau publik juga tidak mau hanya menjadi kalah-kalahan, akhirnya mereka mencari keuntungan sebisa mungkin dengan memasang harga rendah ketika pemilu, ya siapa yang amplopnya paling besar itu yang diambil, yang dipilih. Karena kalau mengikuti demokrasi sudah bertahun-tahun, ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, nasib mereka nggak berubah. Jadi tawaran paling rendah berupa money politik itu yang diterima. Itu adalah siklus. Bagaimana kebijakan publik beroperasi tergantung rezimnya.
Lalu nanti ada sistem kepartaiannya, itu juga mempengaruhi. Partai tunggal, partai dominan seperti Orde Baru, atau partai banyak seperti Orde Lama, ya, atau partai pura-pura banyak seperti era reformasi ini. Kelihatannya banyak, tetapi ketika pilihan ya itu-itu juga. Ya, yang dominan hanya itu-itu juga. Yang lain penggembira. Lalu ada cleavage. Ya, cleavage itu pengelompokan politik di masyarakat. Nah, kalau di Indonesia yang paling dominan adalah nasionalis Islam. Ya, kalau dulu masih ada PKI, PKI. Tapi kalau pasca PKI itu yang dominan adalah nasionalis Islam. Apapun isunya, nanti ujung-ujungnya pemilahannya di situ. Ya. Bukan antara Islam dan sekuler, bukan. Islam dan nasionalis, artinya ini sama-sama Muslim, tetapi politiknya itu ada yang berorientasi keagamaan, ada yang berorientasi kebangsaan. Lalu kalau di beberapa negara ada yang Republikan dan Demokrat, ada yang buruh dan konservatif, gitu ya. Itu ada yang liberal, konservatif. Ini tergantung. Cleavage-nya berdasarkan ideologi atau berdasarkan agama. Di beberapa negara yang dominan persaingan politiknya antar agama. Islam Kristen atau Hindu Buddha, Islam dan Hindu. Itu akan menentukan corak persaingan, dan corak persaingan itu mempengaruhi bagaimana pemerintahan berjalan. Ya, kalau di India misalnya ya, India itu secara keagamaan ya antara Hindu dan Muslim. Ini akan mempengaruhi bagaimana, meskipun tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya imbang, ya. Muslim minoritas tapi minoritas dominan. Malaysia misalnya, cleavage-nya etnis, ya, ada Melayu, ada Cina, ada India. Maka kebijakan publik di Malaysia itu ya berkutat antara hubungan antara Melayu, Cina, India, Melayu, Cina, India, apapun. Persoalan ekonomi, persoalan teknologi, pendidikan, itu semuanya terkait dengan kompetisi atau pertarungan tiga kelompok itu. Nah, kalau di Indonesia ya kelompok secara ideologi itu adalah kelompok Islam dan nasionalis. Nanti secara kewilayahan Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan kawasan timur. Itu yang akan menentukan corak kebijakan. Karena apa? Karena sistemnya seperti itu. Ya, ini adalah paradigma yang ketiga, paradigma sistem. Lalu berikutnya masih ada paradigma yang lain, bagaimana memahami kebijakan publik, memahami bagaimana negara beroperasi. Nah, ini ada paradigma namanya institusional atau paradigma kelembagaan. Yang seperti namanya, paradigma ini mengacu kepada bagaimana struktur kelembagaan, formal kelembagaan, tatanan kelembagaan itu akan mempengaruhi bagaimana tata pemerintahan berjalan dan bagaimana kebijakan publik diambil dan dijalankan. Karena lembaga, apa tuh lembaga itu intinya? Lembaga itu intinya adalah aturan main, rules of the game. Nah, kacamata institusionalis menganggap bahwa kehidupan itu berjalan sesuai aturan main. Aturan mainnya seperti apa, itulah yang akan mempengaruhi bagaimana sebuah sistem, dalam hal ini tata pemerintahan itu berjalan. Siapapun elitnya atau kelompok-kelompok elit yang berkuasa atau sistem apa yang berkembang. Nah, ini apa bedanya institusi dan sistem? Kalau sistem itu mengacu kepada karakter yang sifatnya informal. Ya, informal, tidak diatur, tapi nanti terbentuk seperti itu. Jadi ada persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis ya di Indonesia. Itu nggak ada aturannya, tidak ada aturannya bahwa negara ini atau undang-undang dasar atau
ideologi yang mengatakan bahwa Indonesia dibangun berdasarkan pengelompokan Islam dan nasionalis, nggak ada. Tetapi proses politik menghasilkan pemilahan itu, ya. Sama dengan, pemilahan antara Jawa dan luar Jawa, nggak ada aturannya bahwa pembangunan atau kebijakan harus diutamakan di Jawa, itu nggak ada. Tetapi kenyataannya demikian, bahwa pasti yang diprioritaskan adalah apa yang di Jawa, pembangunan, investasi, dan lain-lain. Sementara, wilayah luar Jawa, wilayah timur itu cenderung terabaikan. Itu adalah sistem. Ya, tidak ada aturannya, tetapi itulah yang terjadi. Itu kalau sistem. Kalau institusi itu adalah aturan main, bagaimana formalnya itu bermain. Ya tentu kalau institusinya berjalan baik, itulah yang akan menentukan. Misalnya apa? Bentuk pemerintahan, apakah dia presidensial ataukah parlementer, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintahan berjalan, bagaimana kebijakan publik diproduksi. Karena kalau presidensial, kekuatan utama itu pada presiden, sementara legislatif ya secara umum akan menjadi kelompok penyeimbang. Tetapi kalau di dalam sistem parlementer, perdana menteri atau legislatif yang dominan, karena eksekutif menjadi bagian dari legislatif secara langsung. Dan nanti jumlah partai akan sangat mempengaruhi, dan jumlah partai itu biasanya ditentukan oleh ragam pengelompokan yang ada di masyarakat atau cleavage. Itu akan mempengaruhi jumlah partai. Karena partai mencerminkan keragaman di masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak beragam, yang milih partai itu ya tidak bermakna. Ya. Kalau partai tidak mencerminkan keragaman di masyarakat, ya masyarakat nggak akan milih. Kembali lagi, ini institusi menurut paradigma yang keempat ini, institusilah yang nanti akan menjadi penentu bagaimana kebijakan publik itu diproduksi dan dijalankan. Bagaimana struktur legislatifnya, bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif, ya bahkan lebih spesifik lagi bagaimana struktur kementerian dan lembaganya. Ya. Contohnya misalnya begini, sejak pemerintahan terakhir ini ada Kementerian Kelautan, ya, bahkan ada Menko Kelautan. Dulunya tidak ada. Karena dulunya meskipun Indonesia negara maritim, pengendalinya adalah tentara, dan tentara yang dominan adalah angkatan darat. Sehingga pandangannya itu adalah pandangan orang daratan, meskipun negara kita adalah negara lautan. Nah ini disalahkan oleh banyak orang seluruh dunia. Indonesia ini negara kepulauan, tapi cara berpikirnya adalah cara berpikir orang daratan. Karena Indonesia banyak didominasi oleh orang Jawa, dan orang Jawa itu adalah pasca penjajahan Belanda menjadi orang Jawa pedalaman, bukan orang Jawa zaman Majapahit. Kalau dulu meskipun orang Jawa, ya orang Majapahit itu orang pesisir. Nah, yang dominan di era Majapahit itu, meskipun Majapahitnya sendiri letaknya tidak di pesisir, tetapi era Majapahit itu adalah eranya orang Jawa pesisir. Nah, sehingga logikanya orang Jawa pada waktu itu bukan seperti orang Jawa sekarang, tetapi orang Jawa yang orang pelaut. Nah, jadi orang Jawa yang harusnya bernyanyi nenek moyangku orang pelaut, karena yang pelaut hanya nenek moyangnya, bukan orang Jawa yang sekarang. Ya. Kembali lagi, struktur kementerian dan lembaga, ada menteri apa saja. Itulah yang nantinya akan menentukan kebijakan publik. Apakah ada kementerian khusus untuk pemuda? Apakah ada kementerian khusus untuk orang miskin? Apakah ada kementerian khusus untuk Indonesia Timur misalnya? Kalau itu ada, tentu akan menentukan. Kalau misalnya ada kementerian khusus Indonesia Timur, nah sekarang kan yang ada Kementerian Desa Tertinggal. Dimanapun desa itu,
maka akan diutamakan. Dan karena di Jawa juga masih banyak desa yang tertinggal, ya kembali lagi Jawa yang menjadi prioritas. Nah, kalau nantinya ada Kementerian Urusan Indonesia Timur, maka itu yang akan menentukan kinerja kebijakan publik. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, ada paradigma inkremental. Ini yang sangat menarik. Kalau selama yang lain-lain itu mengatakan bahwa kebijakan publik itu punya arah. Ada hal yang bisa kita tebak, ada hal yang bisa kita pegang. Ya. Kalau paradigma elit mengatakan ya elitnya lah yang, kalau elitnya bisa kita pegang, ya, kita akan bisa mempengaruhi kebijakan publik. Karena kebijakan publik itu ditentukan oleh elit. Sementara paradigma pluralis atau paradigma kelompok itu ya mengarah kepada kelompok-kelompok. Kelompok mana saja yang dominan, itulah yang akan menentukan kebijakan publik. Itulah yang harus kita perhatikan kalau kita ingin memahami kebijakan publik yang berlangsung baik di level negara maupun di level daerah. Sementara kebijakan paradigma sistem atau modeling sistem mengatakan karakter di satu daerah. Katakanlah di Indonesia antara Provinsi Aceh, Provinsi Papua, meskipun sama-sama daerah istimewa, akan berbeda. Karena Aceh keistimewaannya berbasis agama, sementara Papua keistimewaannya berbasis etnis, ya, nilai-nilai kedaerahan. Sementara Yogyakarta misalnya keistimewaannya berbasis kultur. Nah, ini 3 daerah ini meskipun sama-sama istimewa, bagaimana kebijakan publik diproduksi, bagaimana tata pemerintahan beroperasi akan berbeda. Karena apa? Karena sistemnya berbeda. Ya. Kemudian yang keempat, ini juga masih mengatakan bahwa masih bisa dipahami. Ya. Institusinya lah yang akan menentukan. Struktur organisasinya, relasi antar organisasi. Ya, misalnya kalau di daerah apa dinasnya apa saja, karena pemerintah daerah itu punya hak untuk menentukan dinas-dinas. Ada yang dinas pendidikan digabung dengan pemuda, ada yang dinas pendidikan digabung dengan pariwisata. Itu nanti akan menentukan bentuk kinerjanya, tergantung struktur lembaganya. Karena struktur lembaga mencerminkan fungsi, dan fungsi itu akan mencerminkan kinerja. Tetapi paradigma yang terakhir, paradigma inkremental ini mengatakan bahwa kebijakan publik itu sebenarnya nggak punya arah. Mengapa tidak punya arah? Karena orientasi penguasa itu apa sih? Orientasi penguasa itu adalah mempertahankan kekuasaan. Nah, ini sesuatu yang memang perspektif yang sangat politis. Pemerintah itu ada birokrat, ya, pelaksana, pegawai negeri tetap seumur hidup, ada pejabat. Nah, posisi jabatan itu sifatnya transien, sementara. Apalagi pejabat politik, ya, kepala pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, itu kan sementara. Dan mereka entah ditunjuk, entah dipilih, ya, tetapi ada atasannya. Kalau presiden ya pemilihan langsung. Kepala daerah juga sekarang pemilihan langsung. Jadi beban mereka adalah bagaimana mempertahankan kepuasan publik. Padahal kepuasan publik itu sifatnya subjektif. Dari tempat ke tempat lain berbeda. Dari waktu ke waktu yang lain berbeda. Mungkin tergantung moodnya publik. Nah, kalau ini lagi musim kemarau, moodnya begini. Kalau musim penghujan, moodnya begini. Sehingga kepala pemerintahan itu akan cenderung tidak stabil, mengikuti kemauan
publik, atau bisa jadi mengikuti kemauan konstelasi ini kekuatan-kekuatan politik yang ada. Ketika masyarakat dinamis, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat juga dinamis, sehingga eh, apa eh, tidak terlalu jelas, ya, tidak pernah bisa sepenuhnya ditentukan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada ungkapan dulunya, terutama dalam bidang-bidang tertentu. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ya, kalau kita perhatikan, coba nanti cek di dalam sejarah kebijakan bidang pendidikan di Indonesia. Bahkan ketika pemerintahannya Orde Baru zamannya Soeharto, yang sangat sentralistik, ya, semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat, yang itu mengacu kepada sosok kepala negara, itu dalam bidang pendidikan sistemnya gonta-ganti. Ganti menteri, ganti kebijakan. Apa rumusannya? Yang nggak jelas. Dulu mungkin tergantung menterinya itu alumni mana. Menterinya alumni Amerika, ya mengikut model Amerika. Menterinya alumni Jerman, ngikut model Jerman. Menterinya alumni Prancis, ngikut model Prancis. Sehingga ya inkremental itu menyesuaikan perkembangan, menyesuaikan situasi. Situasi apa? Tergantung menterinya, tergantung arahan presiden pada waktu itu. Ya, pakai ujian nasional, nanti ujian nasional diganti, ganti menteri, ada kebijakan baru lagi. Tidak ada tidak ada pola yang bisa dilihat. Apakah itu kalau elit ini penguasa tertinggi artinya. Siapa yang berkuasa dia bisa menentukan. Tapi kalau kita lihat aspek pendidikan misalnya ya, presidennya sama tapi menterinya bisa berubah kebijakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebijakan itu nggak pernah bisa ditebak siapa yang berkuasa. Karena semuanya mengacu kepada publik dan publik itu keinginannya juga berganti-ganti. Kadang-kala dia nggak punya keinginan sehingga nggak bisa ditebak juga. Ya, inilah modeling atau paradigma bagaimana kita memahami kompleksitas, bagaimana kita menyederhanakan kompleksitas realitas tata pemerintahan. Bagaimana kebijakan publik diproduksi dan dijalankan. Ada paradigma elit, ada paradigma pluralis, ada paradigma sistem, ada paradigma institusional, dan ada paradigma inkremental. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk bacaan pendalaman. Silahkan di di STIA atau di Google Classroom, dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.